ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut, manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan ini masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Di sini, saya akan meminta teman saya untuk menjelaskan 3 periode atau 3 kurun waktu tersebut. Abad pertengahan. Yang pertama yaitu di bidang masyarakat baru. Pada masa ini, tatanan politik Eropa Barat berubah seiring tamatnya riwayat Kekaisaran Romawi bersatu. Meskipun pergerakan suku-suku bangsa yang terjadi kala itu lazimnya digambarkan sebagai invasi, pergerakan ini bukan semata-mata merupakan pergerakan militer, melainkan juga gerakan perpindahan seluruh warga suku-suku bangsa itu ke dalam wilayah kekaisaran. Pergerakan semacam ini dileluasakan oleh penolakan para petinggi Romawi di wilayah barat untuk menyokong angkatan bersenjata maupun untuk membayar pajak-pajak yang mampu memberdayakan angkatan bersenjata guna membendung arus migrasi. Para kaisar pada abad ke-5 kerap dikendalikan oleh orang-orang kuat dari kalangan militer seperti Stilko, yang mana ia wafat pada tahun 408. Yang kedua yaitu Aetius, wafat pada tahun 454 Masehi. Dan masih banyak lainnya. Meskipun wilayah barat tidak lagi diperintah oleh kaisar-kaisar, banyak di antara raja-raja yang memerintah di wilayah itu. Perkawinan campur antara wangsa-wangsa penguasa yang baru dan kaum bangsawan Romawi sudah lumrah terjadi. Akibatnya, budaya asli Romawi pun mulai bercampur dengan adat istiadat suku-suku yang menduduki wilayah barat, termasuk penyelenggaraan sidang-sidang rakyat yang semakin memberi ruang bagi warga suku laki-laki yang merdeka untuk urun rembuk dalam perkara-perkara politik, berbeda dari kebiasaan yang dulu berlaku di negeri Romawi. Antara abad ke-5 dan abad ke-8, suku-suku bangsa dan tokoh-tokoh baru mengisi kekosongan politik selepas tumbangnya pemerintahan terpusat bangsa Romawi. Orang Ostrogot, salah satu suku Got, menetap di Italia Romawi pada penghujung abad ke-5 di bawah pemimpin Theodorik Agung yang wafat pada tahun 526 Masehi. Orang Ostrogot mendirikan sebuah kerajaan di daerah itu dan hidup rukun bersama orang-orang Italia sampai masa pemerintahan Theodorik berakhir. Orang-orang Burgundi menetap di Galia dan setelahnya kerajaan dibinasakan oleh orang Hun pada tahun 436 Masehi. Mereka mendirikan sebuah kerajaan baru pada era 440-an. Kerajaan daerah yang kini berada di kota Jenewa dan kota Lyon berkembang menjadi kerajaan Burgundia pada penghujung abad ke-5 dan permulaan abad ke-6. Pada masa pemerintahan putra Childeric, Clovis I yang memerintah dari 509 sampai dengan 511 Masehi, pendiri wangsa Meroving, kerajaan Franka meluaskan wilayahnya dan menerima agama Kristen. Orang Briton yang masih berkerabat dengan pribumi Pulau Britania. Pulau Britania Raya sekarang menerima agama Kristen.
orang Visigot mendirikan kerajaan di Jazirah Iberia. Orang Sueve mendirikan kerajaan di kawasan barat laut Liberia. Invasi membawa masuk suku-suku bangsa Eropa, meskipun beberapa kawasan dibanjiri oleh banyak suku bangsa baru dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Menetapnya suku-suku bangsa di suatu kawasan menyebabkan pula perubahan bahasa di kawasan itu. Bahasa Latin, bahasa Kekaisaran Romawi Barat, lambat laun tergantikan oleh bahasa turunan bahasa Latin namun berbeda dari bahasa Latin, yakni bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Romawi. Peralihan dari bahasa Latin ke bahasa baru ini berjalan selama berabad-abad. Bahasa Yunani masih tetap menjadi bahasa Kekaisaran Bizantin. Akan tetapi migrasi orang Slav ke Eropa membawa serta bahasa-bahasa rumpun Slav yang menambah keanekaragaman bahasa di wilayah Kekaisaran itu. Sintas Kekaisaran Bizantin. Tatkala kerajaan-kerajaan baru bertumbuh di Eropa Barat, Kekaisaran Romawi Timur justru tetap utuh dan mengalami kebangkitan perekonomian yang bertahan sampai dengan abad ke-7, yang mana wilayah Kekaisaran Romawi ini juga di daerah invasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus memerintah dari 527 sampai dengan 565, upaya kodifikasi lainnya dilakukan, yakni penyusunan kumpulan hukum sipil. Kaisar Yustianus juga menitahkan pembangunan Hagia Sophia di untuk merebut kembali Afrika Utara dari orang Vandal dan merebut kembali Italia dari orang Ostrogoth, yang mana penaklukan Italia tidak kunjung tuntas akibat merebaknya wabah maut pada 542 yang mendorong Kaisar Yustianus untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer bagi kepentingan pertahanan negara ketimbang bagi usaha-usaha penaklukan sampai masa pemerintahannya berakhir. Munculnya Islam, agama dan kepercayaan di Kekaisaran Bizantin dan Persia senantiasa berubah-ubah pada penghujung abad ke-6 sampai dengan permulaan abad ke-7. Agama Yahudi adalah agama yang aktif menarik pemeluk baru, dan sekurang-kurangnya ada satu pemimpin politik Arab yang menjadi pemeluknya. Agama Kristen aktif bersaing dengan agama Majusi dari Persia dalam menarik pemeluk baru, khususnya di kalangan penduduk Jazirah Arab. Semua perkembangan ini dihubungkan menjadi satu oleh kemunculan agama Islam di Arab pada masa hidup Nabi Muhammad. Sesudah bala tentara Muslim maju melakukan banyak tempat di wilayah Kekaisaran Bizantium dan Persia, serta menaklukkan negeri Syam pada 634 sampai dengan 635 Masehi. Kaum Muslim kemudian menaklukkan Mesir, Persia, Afrika Utara, dan Jazirah Iberia. Pada 714, bala tentara Muslim menguasai sebagian besar daratan Jazirah Liberia yang mereka namakan Al-Andalus. Aksi-aksi penaklukan kaum Muslim mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-8. Kekalahan bala tentara Muslim dalam pertempuran Tours pada tahun 732 memberikan kesempatan kepada orang Franka untuk merebut kembali kawasan selatan Prancis. Namun sekian dulu yang dapat saya jelaskan mengenai masa abad